Sebanyak 1,8 juta dosis vaksin Sinovac tiba di PT Bio Farma Bandung dengan pengawalan ketat dari TNI dan Polri. Vaksin asal Cina tersebut akan disuntikan kepada garda terdepan penanganan COVID-19. Dengan pengawalan ketat dari TNI dan Polri, 1,8 juta dosis vaksin Sinovac tiba di PT Bio Farma, Jalan Paster, Kota Bandung, Jawa Barat. Rencananya vaksin gelombang kedua ini akan disimpan dan menjalani tes sebelum bisa digunakan untuk vaksinasi pada masyarakat. Sebelumnya, 1,8 juta dosis vaksin asal pabrikan Cina, Sinovac, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis siang. Vaksin tiba dibawa oleh pesawat Garuda Indonesia. Datangnya vaksin gelombang kedua ini menggenapi total 3 juta dosis vaksin Sinovac yang dikirim ke Indonesia. Pendistribusiannya ke daerah pun tetap mendapat pengawalan ketat, seperti saat pengiriman ke Semarang, Jawa Tengah. Puluhan ribu vaksin ini diangkut dengan truk box berpendingin milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan mendapat pengawalan ketat anggota BRIMOB bersenjata lengkap yang mengendarai 2 unit mobil lapis baja Barakuda. Seluruh vaksin yang dipesan oleh Indonesia akan disuntikan kepada garda terdepan penanganan COVID-19. Selanjutnya, vaksin akan diberikan secara gratis pada masyarakat luas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapan izin edar vaksin Sinovac keluar? Sudah bergabung bersama kami Direktur Registrasi Obat BPOM Lucia Rizka Andalusia. Selamat sore Bu Rizka. Selamat sore. Ya, langsung saja Bu Rizka, kalau kita lihat vaksin sudah disebarluaskan, namun yang ditunggu-tunggu adalah izin edarnya. Bagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh BPOM hingga saat ini belum keluar, Bu? Kita sudah memiliki standar ya dalam pemberian EUA. EUA tersebut tentunya harus melalui proses-proses kajian, ya. Kita sudah melakukan beberapa evaluasi, diantaranya adalah data hasil uji klinik fase 1, fase 2, kemudian juga uji klinik fase 3 di tahap awal, yaitu pemantauan 1 bulan. Sesuai dengan standar WHO dan best practice internasional, bahwa pemberian EUA itu harus sudah menyelesaikan 3 bulan pemantauan uji klinik fase 3. Nah, itulah yang sedang kita tunggu finalisasinya, ya, sedang dalam tahap finalisasi oleh peneliti yang di Bandung, ya, kemudian nanti dianalisis, dan itulah menjadi data dukung dalam pemberian emergency use authorization tersebut. Oke, saat ini masih dalam fase 3 bulan uji klinis untuk fase 3. Artinya berapa lama lagi Bu kira-kira izin edar ini bisa dikeluarkan? Saat ini pemantauan sudah memasuki tahap fase 3 3 bulannya sudah memasuki tahap akhir, ya, dan dalam proses analisis mudah-mudahan akan segera diserahkan kepada kami sehingga kami dapat segera memberikan EUA-nya. Ya, sebetulnya kan kita sudah melihat penanggalan dari beberapa pejabat daerah, misalnya di Sumatera Utara yang disebutkan per tanggal 14 Januari kalau saya tidak salah dan lain sebagainya begitu. Apakah artinya bahwa sebelum tanggal-tanggal yang dimaksud dalam beberapa hari ke depan BPOM akan segera mengeluarkan emergency use authorization tersebut? Ya, pastinya kan sebelum penyuntikan sudah harus ada EUA-nya. Dan pemerintah juga sudah merencanakan tanggal penyuntikan tersebut tentunya berdasarkan juga perkiraan-perkiraan kapan EUA akan diterbitkan oleh Badan POM. Oke, itu yang pasti sudah akan memenuhi syarat keamanan, khasiat dan mutu termasuk resiko ya Bu ya? Pasti. Pertama keamanan dulu, ya. Keamanan ini adalah menjadi hal yang utama. Ini yang kita amati mulai dari dia uji preklinik, uji pada hewan, ya. Uji pada hewan, kemudian uji klinik fase 1, kita lihat keamanannya. Kita lihat di uji klinik fase 2, kita juga melihat keamanannya sampai 6 bulan, ya, keamanan uji klinik fase 2. Nah, kemudian selain keamanan juga yang penting adalah juga efikasinya, khasiatnya, ya, khasiat dari vaksin tersebut, ya. Nah, ini menjadi faktor-faktor pertimbangan. Tentunya kajian risiko dan manfaat ini harus kita pertimbangkan baik-baik, ya. Artinya pertama aman dulu, ya. Kalau sudah aman, kemudian kita lihat khasiatnya. Nah, inilah yang harus dikaji oleh Badan POM dan harus dievaluasi sebagai pertimbangan dalam pemberian emergency use authorization-nya.
Bu Rizka, yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini kan emergency use authorization. Apakah artinya izin edar darurat ini menggantikan izin edar vaksin atau bagaimana nantinya? Ya, perlu kami jelaskan ya, emergency use authorization adalah persetujuan penggunaan di masa kedaruratan ya. Nah, saat ini kedaruratan kesehatan masyarakat. Nah, saat ini kita mengalami masa kedaruratan kesehatan yaitu COVID-19. Semua negara memberlakukan yang namanya EUA tersebut ya. Ini bukan merupakan izin edar. Ini adalah izin penggunaan dalam masa kedaruratan. Artinya setelah pemberian EUA harus dilakukan lanjutan dari uji klinik tersebut. Pemantauan harus lebih diawasin lagi, lebih ketat lagi untuk mendapatkan data hasil uji klinik yang lengkap untuk mendapatkan izin edar yang penuh. Oke, bagaimana kemudian BPOM yang harus menjawab, saya pikir tidak sedikit kritik, termasuk terhadap otoritas kesehatan, mengapa ini diulur-ulur, karena kalau izin edar darurat tersebut belum dikeluarkan, otomatis sertifikasi halal dari MUI pun belum bisa dikeluarkan. Masih menunggu begitu, Bu. Sementara hari demi hari kita melihat eskalasi kasus masih terus meningkat. Ya, betul sekali ya. Kita harus segera menangani pandemi ini, ya salah satunya cara dengan melakukan vaksinasi. Tidak ada yang diulur-ulur dalam pemberian EUA ini. Tetapi kita juga harus memperhatikan bahwa pemberian EUA harus sudah memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan standar WHO, standar internasional, best practice secara internasional. Ya, itulah yang kita tunggu. Tidak ada mengulur-ulur atau apa, tetapi kami menunggu sampai benar-benar sesuai dengan standar tersebut. Ya. Tentunya standar tersebut digunakan untuk memastikan keamanannya dari vaksin tersebut. Itu yang menjadi pertanyaan publik. Apakah BPOM akan jujur dalam konteks transparan ya Bu, mengenai manfaat di atas resiko yang bisa ditimbulkan akibat vaksinasi terhadap semua masyarakat yang membutuhkannya? Pasti ya, BPOM harus sebagai otoritas obat harus bekerja secara independen, berintegritas, dan transparan. Apa buktinya bahwa kita melakukan transparansi? Bahwa BPOM tidak melakukan sendiri dalam mengevaluasi hasil-hasil uji klinik tersebut atau memutuskan untuk kajian tersebut dapat diberikan persetujuan atau tidak. BPOM mempunyai satu board ya, satu advisory board, yaitu Komnas, Komite Nasional Penilai Obat, yang terdiri dari beberapa pakar. Di samping itu juga ditambah dengan anggota ad hoc ya, anggota ad hoc yang terdiri dari wakil-wakil dari berbagai kepakaran. Ya, tentunya BPOM sebagai regulator obat harus menjaga keindependensi tersebut dan menjaga keselamatan. Artinya sampai di sini BPOM tidak menafikan bahwa ada resiko, paling tidak gejala, baik itu ringan maupun sistemik, setelah vaksin itu disuntikan kepada penerima vaksin? Ya, itulah yang makanya kenapa kita perlu mengevaluasi data tersebut. Kita harus melihat bahwa si penerima vaksin tidak akan mendapatkan gejala efek samping yang membahayakan. Kalau efek samping itu pasti ada, ya. Semua vaksin, kalau kita ingat dari mulai kita kecil atau mungkin anak-anak kita mendapatkan vaksin, setelah divaksin ada gejala efek samping, demam, pegel, ya, kemudian atau lelah dan sebagainya, ya itu ada, ya. Tetapi yang kita lihat adalah jangan sampai ada efek samping yang serius atau yang berbahaya, yang mengancam jiwa. Inilah yang makanya kenapa kita harus pastikan dulu, ya. Itu yang kita harus pastikan. Pertama, keamanan, ya. Keamanan ini kita letakkan sebagai strata yang paling tinggi dulu. Nah, untuk vaksin ini kebetulan ya, vaksin ini adalah namanya inactivated virus ya, atau virus yang dimatikan, yang diinaktivasi. Kita sudah punya pengalaman puluhan tahun menggunakan platform virus inaktivasi ini. Jadi mudah-mudahan profil keamanannya kita sudah dapatkan. Untuk yang Sinovac ini ya, varian Sinovac ya, Bu? Iya. Silakan. Terkait kemudian ada informasi mengenai mutasi baru virus COVID-19, ini berpengaruh tidak terhadap penelitian yang sedang berlangsung? Oh ya, virus ini, virus SARS-CoV-2 ini adalah virus yang baru ya. Di seluruh dunia juga belum tahu profil pastinya virus ini ya. Kemudian vaksin-vaksinnya semua juga vaksin-vaksin yang baru. Nah, untuk
pemberitaan tentang mutasi virus atau penemuan strain virus yang baru diteliti, tentunya kita harus melihat dulu apakah mutasi tersebut mempengaruhi terhadap struktur protein yang menjadi target dari vaksin tersebut. Nah, ini yang kita perlu amati ya. Sejauh ini mutasi-mutasi tersebut tidak merubah struktur protein yang ada, sehingga diharapkan vaksin masih dapat berfungsi dengan baik. Baik, terima kasih Bu Rizka sudah berbincang bersama kami di Ini Sore. Semoga izin edar yang nanti dikeluarkan BPOM ini bisa menjawab keraguan masyarakat akan vaksin COVID-19. Dan semuanya syarat keamanan, kesehatan mutu termasuk resiko bisa diminimalisir. Terima kasih waktunya berbincang bersama kami. Kasus COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat. Hingga siang tadi tercatat 7.445 kasus baru di Indonesia. DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi provinsi penambahan kasus paling tinggi sebanyak 1.000 lebih kasus. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hari ini tercatat 779.548 kasus terkonfirmasi, 645.746 sembuh. Sementara total yang meninggal dunia mencapai 23.109.